Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Indra Shofi. Dan pada vlog kali ini kita akan membahas catatan yang beberapa hari lalu saya tulis, yaitu mudah menggunakan Bluetooth CTL ya. Jadi ini juga sering ditanyakan sama teman-teman, Bang, bagaimana caranya berinteraksi dengan Bluetooth device ya, seperti ini, Bluetooth headset ya, salah satunya, menggunakan tampilan terminal aja, menggunakan interface terminal atau CLI. Jadi nggak mau pakai Bluetooth Manager ya, atau Bluetooth Outlet, itu kayak bloated istilahnya gitu lah. Nggak mau bang, pakainya terminal aja. Nah, kita bisa menggunakan tools yang bernama Bluetooth CTL ini. Nah, di sini vlog kali ini saya akan mengikuti catatan yang sudah saya tulis ini ya. Caranya sangat gampang banget. Mungkin saya bisa ganti view-nya ke side by side seperti ini. Kemudian, nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman perlu menyalakan Bluetooth D service ya, Bluetooth Diamond service-nya dulu perlu dinyalakan. Kalau yang menggunakan sistem D seperti biasa ya, start Bluetooth D.service. Kalau yang menggunakan unit yang lain bisa menyesuaikan. Di sini saya menggunakan Artix Open RC, jadi saya menjalankan dengan cara seperti ini ya. Sudo RC service Bluetooth start. Saya copy aja biar cepat. Mungkin bisa lihat statusnya dulu ya. Di sini statusnya masih stop. Kemudian sebelumnya, teman-teman perlu memastikan kalau Bluetooth modul yang teman-teman miliki di laptop ya, atau di komputer itu sudah menyala. Kebetulan saya kayaknya belum deh. Bluetooth status. Nah, saya statusnya masih off nih. Saya akan nyalakan dulu dengan cara Bluetooth start. Bluetooth on, Bluetooth on. Di sini perlu root privilege ya, jadi kita harus pakai root. Oke, sekarang statusnya udah on. Kita coba bisa cek dengan status. Oke, statusnya udah on ya. Kemudian kita akan jalankan servisnya nih. Yang di sini. Oke, start. Oke, statusnya udah start ya. Kita bisa lihat status. Oke, Bluetooth Diamond sudah start statusnya. Nah, setelah statusnya start, kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu masuk ke dalam Bluetooth CTL shell ya. Kita akan masuk ke dalam Bluetooth CTL shell. Nggak pakai shell, Bluetooth CTL aja. Nah, di sini saya sudah masuk nih ke dalam Bluetooth CTL shell. Bentuknya seperti ini ya, ciri-cirinya. Di sini dijelaskan ciri-cirinya seperti itu. Kemudian di sini keterangan agen register. Controller, saya punya satu controller, yaitu ini adalah nama controller modul Bluetooth yang ada di laptop saya, namanya ini ya. Kita bisa cek dengan cara info, tapi show ya. Nah, ini dia. Ini adalah service mungkin yang disediakan, yang dapat di cover oleh Bluetooth modul di laptop saya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita mau berhubungkan Bluetooth yang di laptop saya modul dengan Bluetooth headset yang saya miliki ini. Oke, pertama mungkin saya, untuk help ya, teman-teman bisa seperti biasa, bisa ketik aja help. Di sini helpnya udah cukup jelas ya. Mungkin saya bisa sebentar, ini jelek banget tampilannya. Seperti ini, help. Nah, tampilan helpnya udah sangat membantu sekali ya, teman-teman bisa ngikutin. Kemudian kita bisa milih controller. Bisa pilih controller dengan menggunakan list ya, list. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di laptop saya hanya punya satu modul Bluetooth, yaitu ini 00.2.1C26D8E0 ini ya, dengan BLUS 5.55. Nah, ini cuma ada satu, jadi kita bisa set default atau nggak usah. Kalau mau set default, caranya seperti ini, select lalu nama MAC address-nya ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Lalu melihat detail dari controller tadi sudah ya, yaitu show. Kalau cuma satu berarti show aja juga bisa, atau show lebih spesifik ke nama MAC address-nya. Ini dia. Oke, kalau misalkan teman-teman punya Bluetooth modul lebih dari satu. Selanjutnya, di sini statusnya masih no ya. Untuk bisa melakukan scanning nih, tahap selanjutnya kita perlu power on dulu. Misalnya kita nggak mau power on, kita cuma scan aja, scan on. Nah, nggak bisa ya. Ada errornya, not ready. BLUS error not ready. Kenapa ini? Karena kita controllernya powernya masih no. Nah, kita perlu nyalakan dulu dengan cara power on. Dan sini ada statusnya powered yes ya. Kalau bisa mau lebih pasti kita bisa show lagi. Lalu kita bisa
lihat statusnya benar, powernya yes ya. Nah kalau sudah, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu scanning perangkat Bluetooth yang lain ya. Maksudnya ini. Nah berarti saya akan coba, ini masih mati ya, masih mati. Saya coba langsung jalankan scan aja, scan on. Di sini keterangannya discovery started ya, tapi dia belum menemukan perangkat apa-apa. Nah sekarang Bluetooth headset ini akan saya nyalakan. Saya tahan, lalu saya tahan sampai dia ready to pairing, yaitu klik berkelip-kelip seperti ini. Kelihatan nggak ya di lampu? Ya di layar. Nah ini berkelip-kelip ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau device-nya sudah terdeteksi, yaitu MBH20 ini dengan MAC address-nya yang ini ya. Nah langkah selanjutnya kita bisa melakukan pairing dengan perangkat lain. Nah ini ya, dengan cara pair, lalu paste dari MAC address-nya dari Bluetooth headset-nya ini ya. Enter, attempt to pair. Nah sekarang udah ada selesai nih, connected, yes, pairing successful. Tapi status connected-nya masih no nih. Jadi Bluetooth ini belum ada suaranya nih, belum kita bisa pakai. Nah kita perlu, dia baru pairing aja. Nah kita perlu, artinya mereka udah kenal satu sama lain nih. Kita perlu untuk, supaya bisa digunakan, kita perlu untuk connecting dengan cara connect, lalu MAC address dari Bluetooth device ini, headset ya. Kita copy, lalu kita connect. Bluetooth shell ini juga auto completion ya, teman-teman bisa menggunakan tab untuk melihat, menyempurnakan dari perintah, misalkan connect atau pairable seperti itu ya. Kita mau connect ya, connect lalu paste dari MAC address si Bluetooth headsetnya. Kalau sudah enter, status connected yes. Nah kalau kita sudah terhubung, kita bisa lihat bahwa di sini shell-nya berubah ya, promnya yang tadi ya masih Bluetooth, kemudian berubah jadi MBH20. Nah ini artinya kita sedang menggunakan Bluetooth headset ini. Nah kalau saya gunakan di telinga, kemudian saya akan gunakan untuk menonton apa ya, misalkan kita akan buka YouTube ya. Oh di sini CPU saya 87 derajat, tapi nggak masalah ya, kita akan coba nonton Bluetooth dulu. Kemudian kita akan style Bluetooth, kita akan style video. Yang mana ya? Misalkan ini nih. Atau tulus monokrom nih ya, boleh deh. Tulus monokrom. Jangan, nanti copyright ya. Jangan lagu. Ini aja deh, berita ya. Ini turut berduka cita sebelumnya untuk korban-korban bencana alam yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, di sini videonya sedang berjalan. Kemudian saya bisa lihat, saya buka PAVU Control lalu playback ya. Di sini Firefox terlihat kalau saya sedang menggunakan MBH20 ya device-nya. Nah, jadi artinya Bluetooth device ini sekarang sudah ada suara di dalamnya. Ya. Mungkin saya bisa perdengarkan di mikrofon, mudah-mudahan kedengaran. Oke. Seperti itu ya kira-kira. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa, karena kita sudah berpindah prom ke dalam MBH20, kita bisa mengetahui info dari device ini ya. Nah ini dia. Ini adalah fitur yang tersedia ya, mungkin sebagai headset, audio sync. Secara default mungkin kita akan menggunakan audio sync ya. Kita bisa melihat dari konfigurasi di sini. Nah ini ADP to sync. Seperti itu. Jadi secara default kita akan menggunakan audio sync. Jadi si Bluetooth headset ini tidak menggunakan mikrofon, melainkan hanya menggunakan si speakernya aja. Dan kualitas suaranya juga lebih bagus. Tapi kalau kita gunakan headset head unit ini, HSP atau HFP ini kualitas audionya kurang bagus, tapi dia bisa menangkap suara ya, bisa menangkap mikrofonnya juga nyala. Tapi kalau A2DP sync ini, dia hanya speakernya aja, tapi mikrofonnya nggak nyala. Nanti kita akan bahas lain waktu untuk mengeset supaya bisa dijadikan sebagai headset ya. Untuk saat ini hanya Bluetooth CTL aja.
Oke, selanjutnya kita bisa nih, kalau ingin di trust, teman-teman bisa melakukan seperti ini ya. Trust, lalu nanti trustednya, ini kan trustednya no ya. Kita bisa trust, lalu, trust, lalu nama device-nya apa nih? Yang ini ya. Oh, salah. Kurang T. Nah, trusted yes. Trust access, kalau kita jalankan info lagi. Trusted yes. Kemudian apa lagi ya? Disconnect. Nah, sekarang setelah terhubung, mungkin teman-teman mau matikan, teman-teman bisa disconnect dulu ya. Disconnect-nya dengan cara cantik nih, dengan cara disconnect, lalu nama MAC address-nya. Disconnect, lalu alamat dari device-nya. Attempting to disconnect from, nah sekarang statusnya udah no. Jadi Bluetooth device ini masih pair, tapi statusnya udah disconnect, jadi udah nggak bisa dipakai. Sudah tidak bisa digunakan. Kalau kita lihat di PAVU control, playback di sini udah, di sini sudah nggak ada lagi ya profil dari Bluetooth headsetnya. Kemudian kita bisa melihat daftar device apa yang sudah melakukan pairing dengan Bluetooth modul di laptop kita dengan cara paired device ini ya. Kita bisa jalankan paired device. Nah, baru satu ya. Baru ada satu device saja, yaitu Bluetooth headset ini. Kemudian cara menghapus paired device tinggal ikutin aja, remove, lalu address-nya. Udah deh, kayak gitu aja. Gampang banget ya. Jadi kalau saya mau ulang lagi, saya mau connect lagi nih, misalkan, ya kan? Ini kan statusnya masih nyala ya. Kita bisa lihat ini masih nyala, saya pencet masih nyala. Dan ini statusnya disconnect nih, karena kita keluar dari device-nya. Untuk connect-nya ya tinggal connect aja, connect, lalu alamatnya. Nanti dia status berubah jadi connected, yes. Udah, sekarang udah bisa dipakai lagi. Promnya juga udah berubah ke device, alamat device-nya. Sekarang profil dari di PAVU control, Bluetooth device-nya juga sudah terbaca. Mantap, seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa dijadikan, bukan jadikan acuan ya, tapi dijadikan bahan inspirasi bagaimana caranya, bagaimana cara saya untuk terhubung dengan Bluetooth device menggunakan Bluetooth CTL. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang memerlukan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Nama saya Rizky Nur Syaffi, pamit undur diri. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen apabila ada pertanyaan ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.